Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi membeli ikan, ikan diternak dibagi dua. Jumpa lagi di virtual event BUMN bergerak untuk kita semua. Pagi-pagi udah berpantun ya, biar semuanya kita nyantai dan kita akan fresh mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Seperti juga hari kemarin, hari ini juga kita akan banyak sekali manfaatnya. Apalagi sekarang kita banyak sekali akan menjumpai pemateri yang tak kalah canggihnya dari hari kemarin. Ada Alvin Yuni Yahya dari BNI Corporate University. Wah, pasti banyak sekali ilmunya ya. Juga Arif Widiasa dari CEO Agate. Wah, Anda harus banyak bertanya untuk banyak hal pada dia ya. Juga Hartoto Nur Sukatmo, ini juga dari Pertamina, BUMN yang terkemuka di Indonesia, pasti banyak ilmunya. Juga ada Alex Lee, ini dia materinya pakai bahasa Inggris. Siap-siap Anda untuk membuka wawasan Anda lebih luas lagi, karena materinya akan memakai bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Pertanyaan juga bahasa Inggris ya, dia tidak akan mengerti kalau bahasa Indonesia, kecuali nanti Pak Hamzah dan Pak Gugun bisa menerjemahkannya dengan canggih. Tapi saya percaya kok, Pak Hamzah dengan Pak Gugun sebagai moderatornya nanti akan memfasilitasi dan akan membuat Anda menjadi sangat mengerti tentang materinya. Hari ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat untuk materi sekarang ini, kalau disimak dengan seksama, ini akan merasakan bahwa kesempatan dan teknologi itu ada di depan mata, tinggal kita pandai-pandainya saja untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan BUMN bergerak ini akan seperti kunci untuk klik membuka pintu hari ini, terbuka semuanya ilmu, dan Anda semua tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbisnis. Hari ini pertama kita akan mendengarkan materi dari Alvin Yuni Yahya. Beliau adalah Executive Vice President Chief Learning Officer BNI Corporate University. Dan beliau akan memberikan materi mengenai granularity of learning, learning world, the renewable energy of learning. Dan seperti biasa, moderatornya adalah Mas Hamzah Asaduddin dan Kang Gugun Gunasyah. Kang Gugun dan Mas Hamzah, Assalamualaikum. Di mana nih? Siap? Oh, sudah ada Kang Gugunnya. Kang Gugun apa kabar? Ya, saya Teddy Senada. Anggota dari Senada, Kang Gugun. Bagaimana, sudah siap semuanya? Ya, silahkan kepada Mas Hamzah dan Kang Gugun untuk membuka acara ini. Selamat menyimak. Ya, halo. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Apa kabar? Pagi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam juga Kang Teddy. Alhamdulillah baik. Kang Teddy ya. Ya, Kang Teddy Senada. Baru ternyata kemarin beliau menjelaskan. Beliau itu yang menyanyikan lagu Jagalah Hati, Jangan Kau Kotori. Wah, kayak pangling ya kita ya. Ya, pas dulu kita masih sekolah. Masih sekolah ya. Iya, aku juga masih sekolah sih. Pastinya. Itu. Iya. Gak nyangka ya. Dan ternyata kita bisa bareng-bareng di sini, luar biasa, dengan artis pula luar biasa. Dan di panggung kali ini akan sangat besar ya di BUMN bergerak hari kedua ini. Ya, kita akan kedatangan banyak sekali ya perusahaan BUMN yang akan join di sesi kita pada hari ini ya. Yes. Mas Gugun, selanjutnya habis ini kita nantikan ada pemaparan ya, sesi diskusi dari BNI. Siapa Mas Gun yang akan? Ini dari EVP-nya ya, EVP Chief Learning dari BNI Corporate University. Siapa beliau? Beliau ini adalah Pak Alvin Yuni Yahya. Oh, ya betul ya. Beliau ini Senior VP Trade Business Development dari Juli 2020 sampai dengan Februari 2021 di BNI.
juga GM Subsidiaries Business Development and Strategic Investment. Luar biasa sekali, dan tentunya experience beliau, kemudian juga terkait dengan strategi-strategi apa saja yang dilakukan BNI pada saat ini ya, seperti yang kemarin kita dengar ya, simak dari Pak Hermawan Kertajaya, bahwa pengembangan talent itu bukan menjadi tanggung jawab, tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi juga ada 3 aspek ya, yaitu pemimpin perusahaan, CEO-nya atau leadernya juga, kemudian termasuk perusahaan dan individunya sendiri, 3 hal. Karena itu di sini BNI kalau nggak salah juga memiliki perspektif ya, bahwa proses pembelajaran sudah mengalami pergeseran ya. Makanya untuk memprovide itu semua, mereka mengembangkan sebuah program talent ya, yang namanya kalau tidak salah adalah Learning Wallet ya. Betul. Wah, seperti yang menarik ya. Menarik sekali. Tentunya baik. Nanti kita simak sepertinya nih ya, Mas. Nanti kita akan kupas ya bagaimana konsep dari Learning Wallet itu sendiri dan bagaimana konsep itu mampu melakukan empowerment terhadap talent. Nah, sehingga tadi ya kemarin prinsipnya adalah kita nomor 7 secara potensi, tapi secara innovativeness index kita nomor 74. Itu bagaimana itu nanti akan mengurangi gap tersebut ya, agar kita bisa mencapai potensi kita. Oke Mas Gun, tanpa panjang lebar mungkin kita panggil, kita undang ke forum Pak Afin Yuni Yahya. Selamat pagi Pak Afin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semangat pagi. Pagi. Semangat sekali ya, Pak ya. Luar biasa lagi ya, pastinya ya, tentunya ya. Iya. Sorry. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat? Oke? Alhamdulillah. Sehat. Benar-benar penasaran nih Pak, terkait dengan sepertinya teman-teman di BNI sudah mulai ini ya, mengembangkan sebuah talent program ya Pak ya, yang namanya Learning Wallet. Learning Wallet ya. Nah ini pengen tahu juga nih kita, apakah strategi pengembangan talent seperti apa sih, kemudian bagaimana cara Learning Wallet menciptakan experience baru dalam pengembangan sebuah model ya, bisnis model untuk pengembangan talent. Wah ini seru sekali sepertinya ya Pak. Untuk kita simak. Ya, untuk itu ya kami persilahkan Pak Alvin, kalau ada pemaparan materi silahkan. Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, para milenials, para peserta kegiatan ini, kami dari BNI senang sekali bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMN Bergerak, di mana acara ini adalah acara yang diinisiatifkan oleh BUMN, dimotori oleh Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute ya. Nah, kami tentu sangat ingin bisa berbagi dengan teman-teman bagaimana kami melakukan pengembangan Learning Wallet kami. Nah, topik kami pada hari ini adalah granularity of learning ya, di mana di dalamnya ada Learning Wallet dan the renewable energy of learning. Teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan materi ini, nanti mudah-mudahan kita bisa ada diskusi yang menarik tentang ini, dan tentu kami juga akan butuh masukan-masukan pengembangan kami untuk jadi lebih baik lagi. Nah, materi kami ini berjudulnya People Capability Development Personalized Learning Strategy Using E-Wallet. Nah, agenda kita hari ini ada 4 yang akan kami sampaikan. Yang pertama, nanti kami akan sampaikan mengenai learning paradigm kami, terus bagaimana people capability development yang dilakukan, dan tentu topik utamanya itu adalah bagaimana new way of learning yang kami terapkan, yang kami sebut dengan BLW, BNI Learning Wallet. Dan terakhir tentu bagaimana supaya orang bisa mendapatkan learning wallet tersebut, apa sih syaratnya ya. Nah, itu ada talent management system di mana dalamnya ada talent classification yang akan menjadi penentu dari learning wallet dari yang bersangkutan. Nah, sebelum sampai ke sana ya, izinkan saya putar video sedikit. Saya minta waktu sedikit teman-teman. Ini bagaimana BNI melakukan paradigm tersebut.
Alam Indonesia yang terbentang luas mengabarkan sebuah kearifan. Kearifan lokal cendekiawan dari Minangkabau mengajarkan alam takambang jadi guru. Filosofi ini mengandung makna bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab pengembangan potensi diri atau learner as the center of learning. Pagi hari adalah waktu optimal untuk menerima informasi. Untuk mengawali hari, belajar di pagi hari merupakan waktu yang efektif. Selagi pikiran masih fresh, gunakan waktu kesempatan di awal hari ini untuk belajar meningkatkan kompetensi untuk menunjang performa BNI High Movers dalam bekerja. Pagi hari sebelum memulai aktivitas bekerja adalah waktu terbaik untuk mengerjakan Daily Exercise for Employee Program atau biasa disebut DIP 46. Merupakan program pengembangan pengetahuan spesifik maupun knowledge refreshment untuk BNI High Movers dengan mengerjakan minimal 1 soal pada tema spesifik yang berhubungan dengan aktivitas rutin di setiap hari kerja. Belajar itu tidak harus menunggu untuk mengikuti pelatihan maupun seminar. BNI High Movers harus secara proaktif mencari cara untuk dapat mempelajari apa yang perlu kita pelajari. BNI Learning Management System atau biasa dikenal dengan BNI Smarter adalah salah satu komitmen BNI Corporate University dalam menyediakan kemudahan sarana dan prasarana pembelajaran digital learning. BNI Smarter menyajikan berbagai macam konten digital seperti e-learning, video pembelajaran, e-book, digital leadership, expert locator, dan lain-lain untuk kemudahan belajar dan mengajar. Dengan BNI Smarter, menjawab semua kebutuhan belajar secara mobile, anywhere, anytime, and anyhow. Seluruh kegiatan pembelajaran di BNI Corporate University didesain sesuai dengan arah strategi bisnis dan mendorong pencapaian tujuan strategik BNI. Knowledge Management dan Learning Infrastructure memiliki peran penting sebagai pilar BNI Corporate University dalam pelaksanaan Learning Solution Delivery System dan Learning Solution Architecture. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. BNI Corporate University telah memiliki kode, yaitu Assessment Center berbasis digital, sehingga setiap pembelajar memiliki informasi dasar mengenai kompetensi individu apa yang perlu dikembangkan. Kebutuhan pembelajaran tiap individu memang berbeda-beda. Untuk pemenuhan pembelajaran dan pengembangan pegawai yang bersifat hard skill, BNI Corporate University mengimplementasikan konsep Learning Marketplace, yaitu bursa pembelajaran yang dapat dipilih oleh setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran individu untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, BNI High Movers dapat memanfaatkan BNI Learning Wallet atau BLW, yaitu anggaran pembelajaran yang dapat dikelola oleh pegawai sesuai kebutuhan pembelajaran personal yang diselaraskan berdasarkan job position-nya. Berdasarkan survei, peningkatan kompetensi dan capability individu dihasilkan 70% dari pengalaman yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. 20% melalui hasil bertanya dan diskusi kepada rekan kerja dan atasan maupun melalui coaching dan mentoring. Serta formal learning seperti pembelajaran di kelas dan seminar yang berkontribusi sebesar 10%. Oleh karena itu, BNI Korpu mengadopsi model pembelajaran yang dikenal dengan konsep Learning and Development 70-20-10. Belajar bisa dengan fun dan melalui channel apapun. Learner Virtual Assistance atau LEVA, yaitu Artificial Intelligence yang dikembangkan BNI Corporate University, dapat membantu BNI High Movers dalam memahami konten pembelajaran untuk bidang tertentu, seperti seputar human capital sampai dengan bidang kredit. Apabila menemukan permasalahan dalam bekerja, BNI High Movers bisa bertanya pada ahlinya di Expert Locator. Program BNI Expert Locator sebagai transfer knowledge tools antar pegawai bisa menjadi quick solution terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan dan menciptakan budaya sharing dan learning. Setiap pembelajaran dalam BNI Smarter dapat dicatatkan secara online melalui menu aplikasi More Unleashed di BNI Smarter. Dengan mencatatkan pembelajaran, BNI High Movers berpartisipasi dalam membangun learning and sharing culture di BNI yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi dan menambah perubahan person value atau PPV. We are Learning as the Center of Learning. Saya coba masuk ke topik yang akan kami bawakan pada hari ini, ya.
Yang pertama, bahwa kami di BNI sekarang sudah menerapkan suatu perubahan paradigm dalam learning kami. Jadi ada kata kuncinya faster, better, cheaper, and broader, ya. Gimana caranya pelatihan itu harus cepat, lebih baik, lebih murah, dan spektrumnya lebih luas. Nah, ada 4 pilar teman-teman semua ya untuk learning paradigm ini. Yang pertama, learner of a center of learning. Ini sebelah kiri ya. Jadi kita memposisikan, kalau dulu kita bicara pelatihan itu kayak mortar and bricks ya, ada gedung, ada ruangan kelas, ada bangunan pusat pusdiklat dibangun di mana-mana gitu ya. Nah, sekarang kita justru learner itu sendiri, orang itu sendiri yang menjadi center of learning. Dia yang tahu bagaimana gap kompetensinya, preferensinya seperti apa, cara belajarnya yang pas buat dia seperti apa ya. Nah, itu kita ubah menjadi itu. Yang kedua, paradigma yang kedua adalah anywhere, anytime, anyhow. Ya, tadi dilihat di video ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau pas sempat lagi di MRT, lagi daripada bengong-bengong, putar ininya, apa namanya, learningnya gitu ya. Anytime, kapan waktu yang nyaman buat kita. Anyhow, perangkatnya sesuai yang kita punya. Kemudian juga ada pilar yang ketiga, ada proses diskusi antara supervisor dan subordinate ya. Bagaimana seseorang tuh akan diskusi dengan atasannya, Pak, Bu, saya butuh pelatihan, saya butuh dikembangkan di bidang communication skill gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita nunggu nih, kapan ya dipanggil untuk pelatihan communication skill gitu ya, bergiliran. Nah, kalau sekarang dengan metode ini, silahkan kalau oleh supervisor Anda dinilai bahwa ya betul, memang kami rasakan kebutuhan itu bisa masukkan dalam learning wallet ini. Kemudian juga role of employee in learning, kita tingkatkan. Jadi pegawai itu tidak hanya berperan sebagai peserta pelatihan, pembelajar, tapi juga pada saatnya nanti dia diharapkan bisa menjadi pengajar. Nah, kalau dia jadi pengajar, ada insentif yang dia peroleh. Dia dapat poin, dapat skor. Nah, skor ini akan meningkatkan present value dia, nilai dia. Nah, ini akan membantu proses pengembangan karir dia lebih lanjut. Semakin rajin dia sharing, dia bagi pengetahuan, tentu akan memberi nilai yang positif buat dia. Jadi ini insentif buat seseorang menjadi pengajar. Nah, ini kalau konsep ini saya kira teman-teman sudah biasa ya, sudah sering kita jumpai. Jadi kalau kita bicara sebuah organisasi, ya kalau kita lihat yang muncul itu kan leadership-nya, pemimpinnya. Di Telkom, CEO-nya Pak Ririk, ya. Di BNI, di kami Pak Royke Tumilaar, ya. Amazon itu ada Jeff Bezos dan seterusnya. Itu adalah representasi dari perusahaan tersebut. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya di dalamnya itu ada 2 komponen utama di core-nya ini adalah organisasi perusahaan itu sendiri dan people. Kita semua ini orang-orang yang bekerja di situ. Nah, di antara kedua hal ini harus ada interaksi yang kuat ya. Di sini kayak konsep yin and yang ya, saling menguatkan ya. Sebagai contoh ya, ini perusahaan tentu dia punya goals, punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin mencapai laba. Tujuannya apa? Ingin meningkatkan market share. Saya pengen perusahaan saya menjadi yang terbesar di industri ini. Ingin inovasi dan seterusnya. Nah, dari segi perusahaan dengan goal seperti itu tentu oleh pegawainya ditunjang dalam bentuk apa? Dalam bentuk performance. Kinerja dia menuju goals yang ditujukan perusahaan tersebut. Perusahaan punya strategi, kita mau kemana nih ya, kita mau merebut pasar apa. Nah tentu untuk mengejar strategi tersebut, pegawai tentu harus meningkatkan kompetensinya, supaya bisa mendukung strategi tersebut. Nah ini sekilas tentang ini. Nah kalau teman-teman, adik-adik pengen tahu lebih jauh tentang ini ada bukunya nih. Bukunya namanya judulnya Learning 5.1, karangan Pak Alex Denny, silahkan. Itu di situ dijabarkan secara panjang lebar, nanti boleh dibaca di situ. Topik kita hari adalah tentang learning wallet ya, jadi saya akan lebih ke sana. Nah ini teman-teman, jadi proses kami dalam people capability development di BNI itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama tentu kita harus tahu capability model yang kita butuhkan tuh seperti apa sih, dilihat dari kompetensi profilnya. Kira-kira untuk posisi ini kebutuhannya seperti apa dan seterusnya. Lantas juga ada proses career path management. Dalam proses pengembangan diri seseorang tentu dia harus melalui berbagai proses pengayaan ya, enrichment dan segala macam itu disusun dalam career path management. Lantas dari situ kita menghitung gap analisisnya, seperti apa sih
dari corporate strategi tadi ya diturunkan dengan strategi di unit. Nah, dari strategi unit tersebut kira-kira apa nih yang dibutuhkan? Pengembangan apa dari setiap individu yang ada di unit tersebut. Nah, ini adalah proses diskusi one-on-one oleh line manajernya. Jadi line manajernya ekspektasinya apa? Saya ingin Anda tuh mampu untuk merebut pasar ini, atau Anda mampu untuk mengakuisisi nasabah A. Nah, kebutuhannya apa? Nah, nanti di situ apa strength yang dimiliki, apa development yang dibutuhkan. Nah, dari situ lantas dibentuk apa yang namanya disebut development plan, rencananya seperti apa, dan career plan-nya. Dari situ kemudian kami, BNI mengembangkan namanya capability development concept, di mana kami mengadopsi prinsip blended learning. Jadi pembelajaran itu tidak harus sepenuhnya dalam kelas, tapi kombinasi antara 10, 20, 70. 10% formal learning di kelas ya, yang 20% itu kita coaching and mentoring atau kita belajar dari senior, dari rekan-rekan kita yang lebih tahu, yang 70% diperoleh dari on the job. Karena apa? Kalau kita semata-mata hanya mengandalkan dari pertemuan di kelas, nggak akan pernah cukup. Dilatih 1 bulan masih kurang, 6 bulan kurang, setahun masih belum ngerti Pak, gitu ya. Nah, daripada seperti itu kita tidak tahu persisnya berapa, kita balik sekarang komposisinya. Lebih banyak dia secara praktek di lapangan, nanti kita akan lakukan pengembangan. Ada internal benefit, external certification ya. Nah, yang berikutnya ini yang ingin kami sampaikan. Jadi kami menganut ada 3 macam proses pembelajaran. Yang pertama itu personalized, yang nanti kita akan bahas lebih jauh di belakang tentang learning wallet tersebut. Ada pembelajaran yang sifatnya decentralized, ya, jadi kami serahkan kepada wilayah-wilayah. Wilayah akan melihat kebutuhan yang ada di tempatnya seperti apa, ya. Misalnya suatu daerah butuh pelatihan tentang industri sawit, misalnya, ya kita adakan di sana. Ada juga yang centralized, yang memang sifatnya standardized dan memang itu berlaku umum. Dasar-dasar perbankan kayak kami ya di bank ya tentu itu centralized. Nah, kemudian ada cara pembelajaran yang konvensional, ada yang digital media. Lantas ada capability development and evaluation. Dari proses development tersebut ya, tujuannya adalah supaya membantu pegawai-pegawai untuk menyusun karirnya dan developmentnya seperti apa. Nah, nanti dari situ kita punya mekanisme melakukan pencatatan. Nah, itu dengan digital sistem kita itu bisa dilakukan tracking tuh. Dia kebutuhannya apa, sudah sejauh mana, dan seterusnya ya. Nah, nanti kemudian ada execution-nya berupa apa? Ada pelatihan leadership, kalau dia butuhnya leadership. Ada soft kompetensi lainnya, misalnya dia butuh apa, ya itu ada hard kompetensi, dan seterusnya. Nah, akhirnya kemudian juga kita punya proses evaluasi, review. Nah, ini oleh talent committee ya, kita punya talent committee nanti melihat gap-nya seperti apa, fulfillment-nya seperti apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana. Nah, nanti diharapkan kita akan terus-menerus akan mengecek capability dari seorang employee kita di dashboard tersebut. Nah, ini kita masuk lebih jauh lagi tentang yang tadi personalized ya. Teman-teman masih ingat ya, personalized, centralized, decentralized. Nah, ini yang personalized yang kami namakan BNI Learning Wallet. Prinsip dasarnya ada beberapa nih proses. Yang pertama, kita melihat bahwa yang namanya learner itu unik ya. Nggak bisa sepenuhnya disamaratakan. Masing-masing punya gap kompetensi yang berbeda-beda. Kecepatan belajar tadi saya singgung. Ada yang mungkin bisa duduk 1 jam di kelas, langsung paham. Tapi ada yang perlu waktu lebih panjang. Nah, kalau kita terpaku hanya ada di ruang kelas, ya nanti begitu keluar dari kelas, nggak banyak yang dia dapat. Nah, itu juga kita akomodasi dengan cara ini. Learning style, ada yang senangnya audio visual, ada yang senangnya visual, ya semua bisa kita lakukan preferensinya. Kemudian ada strategic learning, ya di situ ada proses di mana kita mengidentifikasi kebutuhannya seperti apa, penciptaan strategi learning. Kami tentu juga di Korpu berusaha bagaimana memberikan atau menyediakan pelatihan yang memadai buat kawan-kawan. Adopsi one size fit one. Nah, hati-hati ya, yang sering kita dengarkan one size fit all. Satu ukuran cocok untuk semua. Kami enggak. Jadi dalam hal pengembangan people capability ini, kami menganut sistem one size fit one. Masing-masing orang itu unik. Jadi kita berusaha untuk
sedapat mungkin memenuhinya. Ada konsep di kanan ini freedom to learn. Freedom to learn itu ya bagi pegawai-pegawai yang dia memang punya talent class yang lebih tinggi ya, dia punya dorongan drive yang kuat ya. Saya mau belajar yang canggih-canggih gitu ya misalnya. Nah, itu dimungkinkan dengan learning wallet ini. Karena apa? Karena nanti dia punya alokasi budget yang bisa dia pakai. Nah, kemudian ada proses bebas memilih, dalam artian bebas itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tentu harus yang relevan dengan kebutuhan organisasi, relevan dengan pengembangan di unit tersebut ya. Nah, nanti dalam proses diskusi dengan atasan, jadi ada proses nanti verifikasi oleh atasannya, kira-kira ini relevan apa tidak, cocok, lanjut. Nah ya, nah kemudian prinsip yang terakhir itu adalah adult learning principle ya. Jadi semua orang tuh dianggap sebagai individu yang dewasa. Orang dewasa itu seperti apa sih? Orang dewasa itu punya self motivation yang kuat. Dia punya goals, punya cita-cita. Saya tuh pengen pinter di strategic management. Saya pengen pinter di financial planning dan seterusnya. Ya silahkan. Nanti disesuaikan dengan preferensinya. Tapi ingat, Anda punya responsibility, Anda punya tanggung jawab. Nanti akan diukur apakah budget yang sudah dialokasi itu Anda gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Anda ada proses Anda ngajarin, sharing ke teman-teman. Nah, di situ kan kelihatan dia serius apa enggak nih waktu pelatihan kemarin ya. Jangan-jangan cuma jalan-jalan doang gitu ya. Nah, itu juga ada proses di sini. Jadi kita mengharapkan kedewasaan dari masing-masing. Sehingga semuanya inilah yang mendukung konsep paling bawah kita, yaitu bahwa learner itu adalah center of learning ya. Nah, ini teman-teman, bagaimana kami di BNI Korpu mengelola learning wallet ini. Yang pertama tentu kita susun dulu requirement-nya. Nah, kita buat planning. Planning itu berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah pegawai. Posisi kayak sekarang misalnya nih, kita tahun 2021, tentu akan kita lihat posisi di 31 Desember seperti apa. Kita buat planningnya, budgetnya. Kemudian dari budget tersebut, kita akan cocokkan dengan talent classification-nya. Ya, nanti di belakang akan saya ceritakan bagaimana talent classification itu akan menentukan budget dari masing-masing individu tersebut. Ya. Kemudian dari situ kita melihat priority-nya seperti apa sih yang sekarang lagi dibutuhkan ya, hard kompetensi seperti apa yang lagi in nih. Ya. Kemudian job position yang ada seperti apa, soft kompetensi gap-nya apa yang diperlukan. Nah, nanti dari situ yang poin keempat itu adalah learning option. Macam-macam. Ada yang mau formal learning ya, ada in-house training, ada public training, webinar dan seterusnya ya, paid learning dan seterusnya. Atau ada learning from others, baca buku gitu ya. Atau mungkin saya kayaknya ada tokoh, ada seorang coach yang kayaknya nih saya pengen belajar dari dia nih ya. Saya baca buku kayaknya udah, tapi kok ya nggak maju-maju misalnya ya. Boleh, dimungkinkan kita hire coach untuk membimbing kita, dan itu masuk dalam learning wallet kita. Ada experiential learning dan seterusnya ya. Nah, periodenya kapan? Nah, jadi sebenarnya kalau implementasinya ini teman-teman ya di bawah ini bisa dimulai dari Januari sampai September ya. Januari September ya. Nah, cuma memang kalau dari segi perseroan ya kita budget itu baru muncul di Februari. Tapi boleh. Nah, karena implementasinya dari Januari September, maka periode untuk klaim ya, jadi teman-teman yang sudah tadi ikut pelatihan dan segala macam, klaimnya di bulan Desember. Nah, nanti itu semua, proses ini semua itu dicatat di dalam BNI Smarter. Tadi teman-teman kalau lihat videonya, kita jelasin tadi tentang BNI Smarter ya. Nah, ini bagi seorang individu kayak apa sih ya? Begitu dia buka Smarternya, dia akan lihat, oh iya saya dapat alokasi sekian nih, total cash saya berapa ya. Nah, dari situ nanti dia dengan line manajernya, kira-kira apa sih kebutuhannya, seperti apa yang diperlukan oleh individu tersebut untuk menunjang strategi unitnya. Dari situ dia lihat ada anggarannya berapa, kompetensi berapa, metodenya, oh saya cocok, saya senangnya yang audio, ya udah ya, ada podcast dan segala macam ya. Waktunya ya dia boleh pilih, ada yang mau sukanya weekend, ada yang sukanya di malam hari, whatever ya. Kemudian dia enroll melalui sistem, tadi ada dicontohkan ya bagaimana dia masukkan, terus dia approve. Nah, nanti sama-sama ya antara pegawai dan atasan itu memantau, maaf. Kemudian terakhir nanti line review-nya, atasan langsungnya itu akan melihat apakah
dari pelatihan tersebut sudah terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang bersangkutan. Nah, tadi saya cerita tentang kalau budget itu dasarnya dari talent management, ya, dari talent classification. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Nah, ini proses di human capital ya. Ada talent retention, talent mobility, acquisition, dan seterusnya. Nah, kami yang akan menjadi input bagi di BNI Korpu ini adalah talent classification-nya. Dari talent classification seseorang tersebut, katakanlah Alvin Yuniahya kayak saya, talent classification tertentu. Nah, dari situ akan ketahuan nih, berapa budget yang tersedia untuk Alvin Yuniahya. Nah, ini tadi ya, ini proses talent classification. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena ini ranahnya human capital ya, bukan di kami di Korpu. Tapi intinya dari kompetensi seseorang, dari performance, maaf, akan ketemu reviewnya dan terus ada talent committee menetapkan. Nah, ini teman-teman, ini kalau kami di BNI, talent itu kita bagi klasifikasi menjadi ini nih. Yang paling rendah ya, performance rendah, kompetensi rendah, tentu dia kategorinya unfit. Performance tinggi tapi kompetensi rendah, solid contributor. Kompetensinya tinggi tapi performanya rendah, dia itu kategorinya sleeping tiger ya. Promotable di sini yang biru, dan yang paling top ya, performance tinggi, kompetensi tinggi, itu namanya klub 46 ya. Sesuai dengan tagline kami ya, BNI 46. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman. Gimana sih ngitungnya? Berapa sih ya seseorang berhak itu? Nah, di sini teman-teman. Jadi setiap talent itu, talent classification ada, tentu ada haknya. Tapi jelas kita kan performance driven organization ya. Jadi kalau semakin orang itu performanya bagus, tentu kita harus reward dia dong. Kita kasih kesempatan dia. Makanya ini kalian teman-teman bisa lihat nih. Kalau yang unfit ya 0,1 kali total cash dia. Berapa sih total cash gaji dia terakhir di posisi Desember tersebut? Nah, segitulah budget dia. Dan seterusnya nih ya 0,5 ya, yang di sleeping tiger 0,3 ya. Solid contributor 0,5 gitu ya. Yang promotable itu 0,75 dan seterusnya. Nah, ini yang paling top tadi ya, yang klub 46. Nah, ini dia dapatnya 2 kali total cash ya. Hitung-hitung sendiri deh nih, langsung pada ngitung ya. Wah, saya gaji saya sekian, wah berarti saya bisa dapat budget saya sampai sekian nih. Kira-kira gitu. Nah, perlu diingat teman-teman ya, kami menganut prinsip 70, 20, 10. Nah, yang namanya BLW itu, sekali lagi ya, tidak sepenuhnya hanya untuk formal learning ya. Enggak, boleh juga tadi kayak tadi saya contohkan, kalau dia senangnya, dia butuhnya malah lebih butuh coach gitu ya, ya boleh. Jadi di sini bisa teman-teman lihat nih, kalau yang untuk formal learning yang 10% itu pilihannya apa aja sih ya? Bisa digital learning, ada MOOC gitu ya, massive open online courses ya, bisa di LinkedIn, Udemy, Coursera dan seterusnya lah. Ada in-house training gitu ya, ada kursus bahasa asing bagi yang merasa saya nasabah saya ada di industri, di kawasan industri yang banyak orang Korea misalnya ya. Saya butuh bahasa Korea, ya udah kita sediakan untuk itu. Bahasa Mandarin misalnya, boleh. Kursus komputer dan public training lainnya, silahkan. Atau misalnya, saya pengennya benchmarking nih ya, tapi mungkin dalam situasi pandemi ini agak sulit ya, karena kita kalau untuk bepergian mungkin ada banyak batasan, tapi secara konseptual dimungkinkan. Jadi kalau misalnya, saya pengen belajar kayak kami bank gitu ya, misalnya saya pengen lihat, bank di Singapura seperti apa gitu ya, boleh, bisa aja ya, tidak tertutup kemungkinan itu. Tapi tadi, masalahnya di batasan pandemi. Bisa coaching, bisa mentoring, atau maunya experiential learning, saya mau magang di mana gitu ya, boleh. Nah, teman-teman, ini sedikit ini kalau kita bikin poster, campaign ya, mendorong teman-teman untuk aktif di menggunakan learning walletnya, ini kita macam-macam nih. Kita bikin poster, bikin video, ada digital banner ya, BNI Smarter dan seterusnya. Nah, ini mekanisme kami untuk mengkampanye ya, campaign supaya para pegawai aktif. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, kita ada satu
video lagi nih. Kalau saya lihat waktunya mungkin masih cukup ya, moderator. Boleh ya? Oke. Ya, saya putar satu video lagi ya. Ini lebih teknis banget. Jadi ini bagaimana sih orang itu kalau mengisi learning wallet kita ya? Silakan.
Baik, demikian sharing dari kami ya tentang bagaimana BNI Learning Wallet tersebut. Tentu kami harapkan ya dengan kami mendesain BNI Learning Wallet ini adalah jawaban kami terhadap tantangan ya. Zaman sekarang VUCA ini kan kita harus agile, cepat, fast, simple, anytime, anywhere, anyhow ya. Nah itu dengan program BNI Learning Wallet ini. Demikian Mas Gun, Mas Hamzah, paparan dari kami. Monggo, silahkan kembalikan kepada Anda. Terima kasih Pak. Ini luar biasa ya, nggak nyangka ternyata sudah sejauh itu ya BNI dalam mengembangkan learningnya ya Mas Hamzah ya. Dan tadi menarik sekali ya, banyak hal yang menarik yang memang ingin kita tanyakan tentunya ya Mas Hamzah ya. Kalau kamu gimana Mas Hamzah melihat apa yang sudah di-achieve ya sama teman-teman BNI ya? Iya, ini luar biasa banget. Tapi kalau saya sempat salah fokus lah, dari reimbursement tuh yang saya ingat SPPD ya. Udah lama kita nggak ada kayak gitu. Iya, oke. Itu konsepnya sangat menarik apa ya? Yang mungkin ingin saya gali lebih dalam ya, terkait bagaimana proses BNI bisa sampai sejauh ini Pak sebenarnya Pak. Awalnya itu bagaimana, kemudian apakah dulu pernah ada trial, kemudian terutama untuk teman-teman BUMN yang baru akan memulai ya hal-hal yang seperti ini, itu kira-kira apa yang harus diwaspadai di awal gitu, sehingga kemudian program seperti ini bisa lebih diterima oleh direksi seperti itu Pak. Oke, baik, makasih Mas Hamzah ya. Jadi teman-teman semua, ya betul namanya sesuatu yang baru ya. Apalagi kita belum pernah sebelumnya, ya, belum pernah sebelumnya. Nah, yang memang yang critical point-nya itu ya dalam journey kami, pengalaman kami waktu menerapkan ini, itulah pada saat mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pelatihan. Nah, itu kan kadang-kadang ya gimana ya, ibarat kalau ada peribahasa itu kuda lepas dari pingitan gitu ya. Tiba-tiba, kayaknya, wah, saya punya budget. Katakanlah ya, maaf ya, saya contoh saja. Wah, budget saya 15 juta nih, gitu ya. Beri juga nih 15 juta nih. Pelatihan apa ya, gitu ya. Nah, itu aja untuk mencari-carinya perlu proses gitu ya, proses. Nah, itu memang tidak mudah. Nah, ini program ini kami awali tahun 2017 sebenarnya ya. Nah, 2017 itu kita mulai mengenalkan ini, diintrodusir ya. Saya juga waktu itu lagi di operasional, saya ada di suatu wilayah jauh di timur sana ya. Kaget gitu kan, terus gimana ya? Ya udahlah. Nah, kita ada panduannya, ada list gitu ya. Kita coba bantu dari Kortu, itu ada list. Nah, dari situ kita bisa milih. Dan memang betul bahwa untuk bisa sukses ini juga perlu dukungan manajemen. Ya, atasan harus ikut repot nih. Jadi karena dia kan juga harus pada saat bawahannya ya ngajuin, Pak, saya mau kursus ini Pak, public speaking misalnya. Public speaking Pak, gimana tuh gitu ya. Katakanlah contohlah saya satu dari daerah pedalaman di Sulawesi gitu ya, satu cabang di Sulawesi. Pak, saya mau ke Jakarta gitu ya, public speaking. Oke, di mana? Di sini. Nah, itu proses seperti itu tuh. Jadi proses building trust juga ya antara atasan bawahan dan melihat apakah benar ini dibutuhkan atau tidak. Nah, itu juga kami juga mencoba meminimalisir risiko dengan cara kita memasukkan sistem ini melalui di sistem aplikasi gitu ya. Jadi nanti di sini terukur, bisa kelihatan gitu ya. Misalnya katakanlah nanti lembaganya dia harus posting tuh kwitansinya atau apa pengeluaran dari lembaga tersebut. Nah, nanti akan dilihat rame-rame nih. Kita juga audit kita ngecek gitu ya. Kira-kira ini benar apa enggak gitu ya. Kredibel apa enggak lembaga ini. Tapi itu memang nggak mudah, Mas Hamzah ya. Jadi memang awal-awalnya juga ya gitulah ya namanya barang baru gitu ya, berproses. Tapi alhamdulillah komitmen dari direksi, dari manajemen kuat ya. Kalau ada kekurangan kita perbaiki.
lembaga-lembaga pelatihannya juga terus-menerus kita evaluasi ya, mana yang kredibel, mana yang enggak ya. Jadi biasalah kalau kayak gitu kan kayak jamur muncul di musim hujan gitu ya, tiba-tiba banyak muncul lembaga pelatihan yang menawarkan berbagai program gitu ya. Nah, kita juga harus lihat nih, ini kira-kira karena kan tujuannya sebenarnya adalah bagaimana supaya si pegawai tersebut ilmunya nambah gitu ya. Jadi yang harus sama-sama dijaga nih gitu ya. Jangan sampai cuma sekedar apa namanya abal-abal ya, ece-ece gitu ya. Ya itu kan tentu kita tidak inginkan ya, tidak inginkan. Nah, itu ada proses seperti itu kira-kira Mas Hamzah. Gimana? Iya. Wah. Ya, pastinya ini jauh dari kata abal-abal ya, Pak. Ini luar biasa sekali ya. Tadi kami lihat juga, dan ada yang menarik yang tadi disampaikan dari Pak Afin ya. Setiap orang itu belajar itu unik ya Pak ya tadi ya. Every learner is unik ya. Tentunya tadi yang memang jenisnya kinestetik nggak bisa diam gitu, baru sebentar duduk udah gitu ya udah bosan ke distract begitu. Ada yang tipikal visual, auditory begitu ya. Tentunya ini untuk mencapai potensi yang maksimal ya ketika melakukan learning itu akan ada assessment dulu berarti ya Pak ya tentunya ya. Ya, betul. Nah, ketika sudah di assessment kemudian untuk penasaran Pak untuk bagaimana rekan-rekan mengukur tingkat kesuksesan hasil learning kepada para peserta itu. Seperti apa sih Pak gitu? Oke. Jadi pada saat seseorang telah kembali dari suatu pembelajaran learning gitu ya. Nah, kita mewajibkan dia untuk, nah tadi dalam rangka proses reimbursement. Jadi kontrolnya di situ, Mas Gun. Jadi waktu dia mau nge-reimburse ya, dia harus bikin kayak short summary gitu ya, kayak short summary tentang apa yang dia pelajari gitu ya. Terus nanti atasannya akan memverifikasi dan ngelihat. Nah, itu akan ketahuan Mas Gun kalau dia beneran gitu ya, bener. Katakanlah ya ini pengandaian ya, misalnya gue kayaknya cocoknya nggak cocok di Indonesia nih sekolahnya nih, gue pengen ngambil yang ini deh Harvard gitu ya misalnya ya kan dia high spirit gitu ya. Oke, nanti begitu dia pulang dari sana dari Sloan gitu ya, dia ambil MIT Sloan, dia pulang dia ambil short course misalnya, dia pulang kita minta nih dia bikin summary dan dia jelasin ke atasannya. Nah, nanti atasan akan melihat dia datang dengan comeback dengan ide-ide yang benar baru, dan ini memang relevan dengan, kan tadi ada proses development plan di awal kan. Nah, waktu situ kan kelihatan tuh, oh iya memang dia butuhnya ini. Organisasi kita, unit kita butuh kemampuan ini nih. Misalnya digital management or whatever name it ya, misalnya. Terbukti nggak gitu ya. Nah, dari summary yang dia sampaikan itu dituliskan. Itu kontrol pertama. Kontrol kedua, along the way. Jadi dalam journey sepanjang tahun tersebut, dia ada proses lagi itu. Nah, itu kan nanti yang tadi saya bilang, larinya kan ke talent management ya, talent development. Nah, kalau emang dia benar menyerap ilmu yang dia dapat, pasti akan kelihatan dari kinerja organisasinya. Unitnya tadinya katakanlah kurang berhasil jualan gitu ya. Nah, sekarang kan lu udah belajar public speaking, udah belajar digital marketing gitu misalnya ya. Nah, harus terbukti akhir tahun mana gitu ya. Nah, nanti itu akan mendorong kepada tahun berikutnya. Kalau dia bagus, talent classification-nya meningkat, kan dia dapat reward juga berupa apa? Ya tahun depan dia masih bisa dapat budget yang lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau performanya menurun, tadi yang teman-teman masih ingat tuh ada diagram itu ya. Nah, berarti kan dia turun nih. Tadinya misalnya katakanlah dia promotable gitu ya. Karena performancenya turun, bisa aja dia jadi sleeping tiger gitu kan. Nah, kalau sleeping tiger ya dompetnya berkurang gitu ya. Nah, itu jadi di situ ukuran-ukurannya kira-kira. Luar biasa Pak, governance-nya menarik sekali ya, dan governance-nya keren ya Mas Hamzah ya. Iya, saya juga mau nanya Pak, terkait ini. Jangan panggil Pak, panggil Bang aja. Kelihatan kayak tua gitu. Ini kan milenial ya.
Setuju ya. Siap Bang Afin. Bang Afin aja, Bang Afin. Iya Bang, ini jadi ini kan apa ya, sangat empowering ya terhadap karyawan ya. Tapi di sisi lain secara finansial nih untuk perusahaan, apakah metode ini lebih efisien daripada metode yang sebelumnya? Mungkin kita pokoknya merencanakan training digelar untuk semuanya dan seterusnya, atau metode yang individualized ini sebenarnya ada kemungkinan untuk lebih efisien, Pak? Bang, sorry. Ya. Jadi gini, nah ini kan again, this is journey ya, jadi pengalaman. Nah ternyata ya waktu awal-awal itu animonya besar nih, Mas Hamzah ya, Mas Gun, sehingga cukup menyerap budget kita ke arah sana. Jadi budget ke arah sana. Nah yang jelas dong, bagi perusahaan kan kalau kita menyelenggarakan sebuah pelatihan, tentu kita bicara mobilisasi orang, menyiapkan ruang kelas, memanggil fasilitator, gitu ya. Nah itu sendiri juga hitung-hitungannya tidak sedikit. Dan yang sebenarnya yang lebih sulit terukur ya, yang value-nya sakitnya adalah tadi uniqueness tadi itu. Jadi kadang-kadang kita hanya bicara soal value uang gitu ya, berapa sih angka budgetnya gitu. Tapi sebenarnya happiness dari pegawai itu yang nggak bisa keukur. Dan mungkin kalau kita bicara efisiensi atau efektivitas ke sana gitu ya. Jadi dia merasa bahwa saya ngedapetin learning, pelajaran yang cocok buat saya ketimbang saya dipaksa ya. Saya cerita karena saya kan sudah cukup lama di bank negara. Jadi di awal-awal kan kadang-kadang kita kaget-kaget tuh ya, dipanggil pelatihan A gitu ya misalnya. Tapi sebenarnya, kayaknya sih gue masih inget nih pelajaran ini. Jadi ya akhirnya kan jadi kurang animonya kurang gitu ya, perhatian kurang. Nah, tapi kalau kita mengikuti pelajaran yang memang kita pengen gitu ya, yang kita sesuai minat kita, pasti drive-nya tuh kuat gitu ya, eagerness-nya lebih tinggi. Dan itu yang menurut saya kalau kita bicara tadi ya, kalau hitung-hitungan jelas ya, akan lebih meringankan beban korpu dalam artian budget is a budget, setahun kan udah ditetapin. Tapi kalau kita menyelenggarakan sebuah pelatihan, mesti effortnya kan nggak cuma angka itu ya, tapi persiapan-persiapannya. Nah, kalau dia sudah bisa memilih sendiri, cocok, at the end kan tadi ya, kalau kita bicara organisasi people. Nah, kalau dua-duanya ini klop gitu kan, nah cocok gitu ya. Kira-kira gitu, Mas Hamzah, Mas Don. Ya, terima kasih. Ini kita juga ada beberapa pertanyaan dari audiens ya, cukup ramai ini pertanyaan. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari Mbak Lulu Mahmudah. Terima kasih paparannya Pak Afin. Apakah bisa dijelaskan pengaruh pandemi COVID-19 saat ini terhadap implementasi BLW? Ya, baik. Jadi gini, tentu ya jelas sekali bahwa dengan adanya pandemi ini kan ada protokol kesehatan yang harus kita penuhi, ada batasan movement ya, mobilitas yang karena adanya masalah transportasi dan seterusnya. Nah tentu akibatnya adalah maka boleh dibilang nih Mas Gun, Mas Hamzah, memang pelatihan kita sekarang ini hampir 100% jadi daring nih, online gitu ya, online. Jadi dampaknya seperti itu tuh implementasi BLW. Jadi lebih banyak ke metode pelatihan yang sifatnya daring, yang mungkin tadi coaching, mentoring, atau kita manggil orang gitu ya, atau kita bahkan benchmark tadi ya, bukan tidak mungkin benchmark gitu ya. Ya sementara memang berkurang gitu ya, menjadi berkurang. Nah itu juga tentu ada dampaknya kepada BLW kami. Beda dengan waktu awal-awal dulu ya, waktu awal-awal dulu tuh wah ini banget deh, jadi lebih freedom lagi gitu. Jadi bisa milih, saya mau ambil pelatihan ke misalnya ya Singapura nih, kayaknya ada yang bagus nih, ada strategic management bagus nih di Singapura nih.
ya di Mananyang gitu ya, ambil tuh, bisa dengan mudahnya kita ngambil gitu. Kalau sekarang mungkin tetap ya, kalau kita punya preferensi tertentu, tapi mungkin kuliahnya jadi kuliah online. Nah, apa namanya, bagi perusahaan kan tentu kan ada biaya yang dihemat juga nih ya. Kalau dulu kan paket BLW itu kan termasuk juga ada akomodasi, transportasi, ya enggak, ya kan? Nah, kalau sekarang ya tentu ya misalnya kita ganti dengan bentuk paket internet gitu ya. Karena kan sekarang dia pakai anunya dia sendiri ya, pulsanya kita ganti gitu. Nah, bagi perusahaan kan tentu ada efisiensi juga gitu ya. Jadi larinya ke sana. Tadinya ongkos tiket pesawat, hotel ya kita ganti pakai pulsa. Jadi boleh bisa sepuas-puasnya ngikutin daring. Gak usah khawatir kehabisan pulsa gitu ya, diganti sama perusahaan gitu. Gitu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ke Mbak Lulu ya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bang Afin. Nah ini Bang, ada lagi pertanyaan nih dari Mbak Hana Elisa ya. Mbak Hana Elisa, selain pengembangan hard skill dan soft skill yang berkaitan dengan kompetensi inti pegawai, apakah BLW juga bisa digunakan untuk kegiatan ekskul, ekstrakurikuler di luar kompetensi inti yang dapat berdampak pada kinerja? Silakan Bang Afin. Baik. Ya, ini luar biasa pertanyaan bagus sekali Mbak Hana ya. Salam kenal Mbak Hana. Terima kasih nih sudah mendengarkan nih berarti ya, mengikuti menyimak. Nah, gini, memang kita juga harus gak kaku-kaku amat gitu ya. Kita juga harus melihat bahwa boleh jadi yang dibutuh individu tersebut sudah banyak nih pelatihan hard skill, soft skill udah banyak. Dia pengen yang sifatnya pengembangan di luar hard skill, soft skill. Misalnya ya, walaupun saya nggak berarti saya menunjukkan preferensi saya, nggak. Ada yang pengen jago main golf, misalnya ya, pengen jago main golf nih. Boleh nggak saya ikut kursus golf, kursus olahraga, tenis gitu ya, golf ya, atau menyelam, senangnya menyelam gitu ya. Boleh, bisa. Karena apa? Nantinya keterampilan tersebut bisa dimanfaatkan menjadi faktor positif bagi pekerjaannya kan? Ya, kalau dia jago golf, mungkin dia bisa menyenangkan, entertain ke nasabah-nasabah yang seneng golf, seneng tenis lapangan gitu ya, tenis lapangan deh gitu ya. Nah, apa yang bisa ditanggung oleh BLW tersebut? Nah, yang ditanggung itu adalah biaya kursusnya, ya. Misalnya nih, contohnya kayak golf ya, contoh. Tapi ya maaf sekali lagi ya, saya bukannya anu ya, ini. Tapi golf itu bayar pelatihnya. Nah, jadi kalau Mas Gun nih pakai pelatih top ya, katakanlah Tiger Woods lagi main ke Indonesia gitu ya, ketahuan lagi liburan gitu ya. kita Bang Tiger ajarin dong gitu ya. Nah, bayar Bang Tigernya boleh, tapi kalau pas main di lapangannya, green fee-nya, nah itu bayar sendiri. Tapi ke si pelatihnya, nah itu ditanggung gitu ya. Kursus menyanyi, misalnya kan, wah kayaknya nih saya harus sering menyanyi nih karena sering diminta didaulat oleh nasabah ke panggung nyanyi gitu ya. Boleh, kursus nyanyi boleh, karena kan nanti kan bermanfaat juga untuk pengembangan kepribadian dia kan. Pede gitu loh kalau disuruh nasabahnya nyanyi, saya mau belajar sama siapa gitu ya, pelatih terkenal, pelatih nyanyi gitu ya, sama Harvey, misalnya Harvey Maleholo dan terusnya gitu ya, boleh, bisa. Tapi tadi bayar pelatihnya, bukan bayar karaoke-nya ya. Kira-kira gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik, seru sekali nih. Ini masih banyak pertanyaan sebetulnya Bang Afin nih. Luar biasa. Waktunya sudah tidak terasa ya, memang kalau memang berbobot ini tidak akan pernah cukup untuk digali terus informasi dan ilmunya ya Mas Ida ya. Mas bisa ya, satu pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan yang bagus dari Mas Ari ya. Izin tanya Pak, berapa lama proses pengembangan learning wallet ini dan bagaimana change management yang dilakukan? Serta bagaimana penentuan besaran budget individu. Ya, oke.
Ini pertanyaannya adalah berapa lama proses pengembangan learning wallet ya? Wah, kalau ditanya ini memang tadi ya saya sempat singgung, ini kita mulai mulai mengintroduksi ini dari tahun 2017, 2016 akhir bahkan. Jadi ide itu udah mulai muncul, kita kembangkan. Nah, prosesnya itu setahun, Mas Gun, Mas Hamzah, untuk mengembangkan ini ya, dari mulai memasukkan poin-poinnya, membuat aplikasinya dan seterusnya ya. Nah, akhirnya fully implemented ya, mulai diimplementasikan itu di 2017, Mas. 2017 Mas Ari. Ya, itu mulai kita terapkan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana besarnya budget ya. Nah, budget itu tadi saya ada tadi yang di diagram tadi itu ya. Nah, kita punya pegawai katakanlah 27.000 gitu ya. 27.000 yang masuk kategori talent Club 46 sekian ratus orang, promotable sekian. Nah, kami di Korpu menghitung budget itu dengan rumus yang tadi saya sebutkan. Ada yang 0,1, ada yang 0,3, 0,5 sampai 2 kali. Nah, dari situ disusunlah budget itu. Nah, lantas bagaimana sih kita kan ini kan perubahan mindset ya, perubahan pola pikir dari tadinya kita nunggu-nunggu kapan nih gue dipanggil pelatihan gitu ya, sampai sekarang kita harus aktif. Nah, itu ada proses memang kita istilahnya disebarluaskan Mas Ari di seluruh wilayah kita nih ya. Kita adakan campaign yang efektif, yang intensif gitu ya, ngejelasin ini kayak begini. Karena memang pasti kayak saya cerita pengalaman pribadi saya waktu itu di suatu kota kecil di Sulawesi Utara sana gitu. Apa ini gitu ya. Nah itu memang kita distribusikan learning partner namanya. Learning partner itu kita tempatkan tuh di wilayah-wilayah, dia datang ngejelasin, sosialisasi. Di divisi-divisi kita terapkan learning partner. Karena apa? Kan pasti banyak pertanyaan ya. Kayak kita ngisi pajak aja lah, SPT aja kan kita bolak-balik, ini apa ya? Ini isinya apa ya gitu ya. Nah, kita tanya. Nah, ini juga sama nih. Pasti dalam perjalanan ada yang banyak bertanya tuh. Ini kayaknya gimana sih? Ini apa gitu ya. Nah, itu kita siapkan learning partner, Mas. Jadi di divisi-divisi, di wilayah-wilayah kita tunjuk orangnya. Kemudian yang pasti karena ini menyangkut perubahan mindset dari pegawai kita, maka kita divisi human capital kita ya, yang memang mengelolanya pegawai ini, memang secara masif melakukan kegiatan shifting learning culture. Learning culture kita ini harus berubah nih. Nah, ini memang program yang masif, jadi human capital kita aktif sekali. Nah, jadi kami kan masalah pengelolaan human capital ini kita bagi dua, yang untuk di kami Korpu pembelajarannya. Nah, kalau yang di divisi human capital itu yang mengelola orangnya, strateginya, rekrutmennya. Nah, itu di tempat mereka. Nah, kawan-kawan di human capital ini yang learning culture ini digelontorkan, gitu kira-kira. Iya, oke, baik. Ya, terima kasih Bang Alvin untuk sesi kali ini ya, karena memang ternyata waktunya sudah habis nih, karena waktunya memang cukup pendek ya, padahal konsep BNI Learning Wallet ini cukup menarik untuk dieksplor, dan saya juga kepengen nih sebenarnya jadinya ya, pengen nyobain ya Mas Kun. Demonya itu menarik loh, luar biasa timnya. Iya, kadang-kadang kita bingung gitu. Bingung, wah ini saya kok nggak bisa ngerjain ini ya, wah sepertinya butuh training. Wah, kalau ada mekanisme kayak gini kan tinggal cari, pilih, wah, terus habis itu kita bisa akses gitu. Oke. Baik, terima kasih sekali Bang. Kita sudah mendapatkan banyak sekali insight, dan semoga juga audiens dari teman-teman BUMN yang lain juga ikut tergerak ya, bisa tanda kutip ya, bisa jadi kompor untuk menerapkan sistem yang seperti ini di BUMN yang masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin atas pemaparannya hari ini. Mungkin terakhir ya, kita minta untuk memberikan satu closing statement aja untuk diterima oleh teman-teman audiens. Silakan Pak. Ya, saya satu kalimat aja buat teman-teman semua.
So bagi kami ingin menyampaikan ke teman-teman kami di BNI bahwa learning itu something fun gitu ya. Jangan jadi sesuatu yang kayak membebani gitu ya, di kelas ngantuk, ya nggak nyambung gitu ya. Nah, learning is fun. You can do it anywhere, anytime, anyhow. Nah, itu yang jadi moto kami. Jadi harapannya mudah-mudahan kita semua bisa mengarah ke sana ya, karena ini tuntutannya seperti itu. Saya kira gitu. Jadi learning is fun, you can do it anytime, anywhere, anyhow. So, dengan demikian saya juga pamit. Terima kasih nih teman-teman, Mas Gun, Mas Hamzah dari panitia BUMN Bergerak, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan yang terus-menerus mengembangkan BUMN kita. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada kekurangan ya. Ini bagian dari kelemahan saya lah sebagai manusia. Kadang-kadang ada ucapan, ada gerak-gerik yang kurang pantas ya. Saya mohon maaf sebetulnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya. Mari kita majukan BUMN kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Maaf, luar biasa sekali ya. Tadi learning ya. Nah, next selanjutnya pengen tahu kan bagaimana cara menampilkan learning yang fun. Nah, di sesaat lagi ya, Mas Hamzah ya. Ya, betul. Oke deh, kalau begitu terima kasih Bang Afin, luar biasa insight-nya. Sampai ketemu lagi sebentar lagi. Ini kita akan membahas yang lebih seru lagi ya. Jadi stay tune, kita akan terus membawa pembicara-pembicara yang nggak kalah menarik dengan apa yang sudah kita bahas dari pagi dan yang kemarin. Oke, terima kasih. Kami unjuk diri dulu. Selamat pagi.